Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberitahu bagaimana cara tutorial untuk membuat mini project aplikasi penjualan melalui aplikasi NetBeans menggunakan SAMPP atau database. Pertama-tama kita buka SAMPP-nya dan kita aktifkan ini. Ini sudah aktif. Nah, kita aktifkan kembali dengan start Apache dan start MySQL. Kita minimize, lalu kita buka browser, kita bikin perintah URL-nya localhost phpMyAdmin, enter. Di sini sudah ada database. Database yang saya buat di phpMyAdmin ini itu CV Minimarket. Di sini ada admin untuk login. Nanti kita akan membuat loginnya di NetBeans. Ini strukturnya. Di sini ada strukturnya ID, username, dan password. Untuk primary key-nya itu ya di ID. Lalu di tabel barang, ini dia ada tabel barang, sudah ada isi database-nya. Kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, dan harga jual, dan juga stok. Ini strukturnya. Kode barang itu kita buat primary key. Selanjutnya di tabel pelanggan ada ke struktur, ada ID pelanggan, itu ID itu ada ID pelanggan, nama apel itu nama pelanggan, alamat. Ini tipe datanya varchar 5, panjangnya ini 5 ini adalah panjangnya. Varchar tipe datanya ini panjang katanya, kalimat. ID pelanggan kita jadikan primary key. Selanjutnya di tabel transaksi. Di tabel transaksi itu ada 6 nomor transaksi, ID pelanggan, kode barang, dan jumlah transaksi, dan juga tanggal transaksi. Di sini kita membuat nomor transaksi itu menjadi primary key, dan ID pelanggan dan kode barang itu foreign key yang ada di tabel barang dan tabel pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membuka NetBeans. Kita buka NetBeans kita. Oke, kita udah masuk di NetBeans-nya. Di NetBeans ini inilah nama minimarket saya tadi, yang CV tadi yang terkonek ke sini. Ini dia harus sama namanya. Kita close saja, start page. Kita mulai dari CV Minimarket Java-nya. Di sini kita membuat login. Jadi kita aktifkan new login-nya dulu di sini. Public static void main. Oke. Selanjutnya kita ke login Java. Untuk desainnya, yang berikut desainnya ini saya menggunakan label ini, baru pindah ke sini, baru membuat namanya. Ini label, ini text field, label text field, dan ini bottom. Oke, inilah desainnya. Saya modifikasi dengan background pemandangan. Source untuk perintah. Sebelum kita mengaktifkan atau mengkonekkan itu kita membuat package CV marketnya, itu import datanya agar terkonek ke database tadi. Di sini. Login struktur. Ini dia. Ini login. Berikutnya ini bottom untuk diperintah di sini. Ini untuk variabelnya button 1. Kita klik, akan muncul ke sini dia.
connection can, connection driver manager, get connection, JDBC, MySQL, localhost, JVM minimarket, root. Ini adalah driver untuk mengkoneksi ke database di sini. Berikutnya resolution itu menampilkan concrete statement dari from admin, di mana user text ini user text ini nama variabelnya, get text tipe datanya, password string, kita menggunakan tipe data string. Password ini adalah variabel yang di user di password, sorry, ini dia nama variabel di password. Oke, selanjutnya ini admin, new admin, ini ada pesannya itu masukkan username dan password yang benar jika salah. Perintahnya oke, langsung saja kita ke adminnya. Berikut desain admin yang kita buat sama seperti background yang ada di login, tapi di sini kita membuat kata-kata logout ini menggunakan showing controlnya button, yang ini label, tinggal kita menuliskan terserah namanya apa, merek dari nama project kalian. Lalu ini menu, ada data barang, data pelanggan, data transaksi, kita klik, lalu kita lihat apa saja perintahnya bagaimana. Di sini kita tidak menggunakan package atau import. Di sini provide file button, ini di mana kak? Ini dia di logout. Nanti logout akan menampilkan di sini. Inilah perintah untuk logoutnya. Selanjutnya ini private void barang, action private method ini perintah untuk data barang, form barang sini, untuk mengaktifkan di sini. Ini perintahnya, xx new form barang, xx set visible, dan dispose. Untuk private void pelanggan itu untuk di perintah data pelanggan ini. Ketika kita klik, nanti akan kita jalankan langsung ke form-form kita yang kita buat ini nanti. Selanjutnya ini ada juga transaksi, begitu juga sama kayak di atas. Oke, langsung saja kita masuk ke form-form yang kita sudah jadi. Ini formnya sudah jadi ya kawan. Untuk desain form barang, inilah yang saya buat untuk form barang. Untuk ini perintah kembali, nanti ya kita coba praktekkan bagaimana cara kerjanya. Ini menggunakan label, ini text field yang tadi text field, ini adalah combo box. Nanti perintahnya seperti ini. Ini namanya, ada buah, unit, kilo, bungkus, PCS, dan lembar. Kita close lagi. Di sini kita ada menggunakan perintah simpan, cancel, edit, hapus, dan keluar. Ini juga ada kita pakai combo box. Bagaimana cara kerjanya? Di sini nanti kita akan memilih salah satu, mencari data melalui kode barang dan nama barang. Ini adalah table ya, label untuk menampilkan database. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perintah. Di perintah itu sebelum untuk mengkonekkan database itu kita menggunakan import driver, connection, statement, result, menampilkan SQL, Jefferson Pine, dan table, default table model. Oke, langsung. Ini from barang apa saja. Ini sebuah perintah koneksi database,
kosongkan teks. Nah, ini saya buat. Selanjutnya bagaimana cara untuk menyimpan ya, perintah menyimpan maksudnya. Perintah menyimpan saya buat seperti ini. Sebelumnya kita harus mengenai variabel yang ada di sini ya. Untuk variabel yang untuk kode barang, saya buat txt underscore kode. Selanjutnya txt underscore nama untuk nama barang. Yang combo box itu saya buat variabel cmb underscore satuan. Untuk harga pokok saya buat txt underscore harga txt p untuk harga pokok variabelnya. Selanjutnya txt harga j. Oke, stok itu nama variabelnya txt underscore stok. Untuk variabel yang simpan, ini btn atau button saya buat underscore simpan. Untuk cancel btn underscore cancel. Untuk edit add btn juga, edit btn hapus dan btn keluar. Ini sama juga nih, biasanya saya buat cmb cari. Ini untuk teks pencarian. Oke, nanti dia di sini nanti kita memilih kode barang atau nama barang, nanti di sini akan memfilter atau mencari yang ada di database di tabel ini. Yalah, kita kembali ke perintahnya. Ini adalah perintah simpan SQL insert into tabel barang. Berikut ini codingnya yang saya buat. Statement kalau dia berhasil akan menghasilkan perintah tersimpan lalu mengosongkan. Jika gagal, dia akan memberi pesan gagal. Ini apa pesannya? Akan memberikan apa pesan dari gagal tersebut. Ini untuk tabelnya, tabel barangnya. Untuk perintah tabel yang ini yang kita buat, tabel barang. Ini adalah nama-nama nanti yang ada di database berurutan ya, 1 2 3 4 5 6 txt kode, txt nama yang kita buat variabel tadi. Berikut adalah button hapus ini ya. Nah, ini perintahnya SQL delete from table barang where kd underscore barang. Nah, sama seperti yang di atas yang ada di simpan tadi. Itu apabila dia sukses akan menampilkan dialog sukses, dan apabila dia gagal akan menampilkan dialog gagal dan apa gagal tersebut gitu. Oke, ini kode key preset dia akan memfokuskan apabila nanti kita enter di sini kode barangnya, kita enter misalnya B0014, kita enter akan muncul di nama barang ini apa nama barangnya dan stoknya apa satuannya. Selanjutnya ini adalah provide file kembali yang ada di sini perintahnya. Ini adalah provide connection, statement, result, dan string tipe data SQL. Ini adalah mengkoneksi database kita ke localhost ke sini. Berikut perintahnya. Class for name namanya com MySQL JDBC driver. Sebelum itu kita harus memasukkan ini agar bisa terkoneksi ke database. Nah, kalau misalnya belum, nanti attribute kita cari
MySQL JDBC. Ini klik kalau misalnya kawan-kawan belum ada. Kalau ini udah saya buat, udah terkoneksi dia. Kalau apabila dia driver ini akan ditemukan, ini perintahnya akan muncul perintah driver ditemukan, berarti berhasil. Berarti dia drivernya sudah kita masukkan di sini. Try lagi di bawah ini ada string URL, alamatnya akan menuju ke tempat tadi yang di sini, akan lebih lengkap. Sorry. Driver get connection, system out printnya akan terkoneksi. Kita pesan errornya tidak koneksi. Provide kosong teks ini sebenarnya ini adalah saya buat untuk cadangan ya. Di sini biar nanti perintahnya misalnya kita buat txt barang gitu kan, tapi untuk di sininya. Kalau kita tidak manual, jadi kalau misalnya kita mau bikin perintah untuk mengosongkan ini, bisa saja dengan perintah kosongkan ini, start ini, combo box, untuk harga barang, set tag, nanti kosong dia, nanti kita praktikkan. Kita hapus saja, kita manualkan aja. Sebenarnya dua cara sih, bisa dengan cara perintah tadi, bisa juga kita cara manual ini. Ini saya buat cadangan saja. Ini buat kayak gini. Ini auto number. Provide auto number ini untuk apabila kita membuat nama barang atau database baru. Ketika kita membuat database baru, dia akan otomatis gitu di atas ini. Misalnya kita buat B001 sekian-sekian, misalnya nama barangnya mie Indomie gitu kan, nanti kita buat save tuh, nanti langsung dia muncul langsung ke sini untuk data berikutnya. Misalkan tadi B001, sekarang nanti menjadi B002. Nah, seperti itu. Ini perintahnya. Ini kita menggunakan pengulangan for. Lanjut tampil data. Ini akan ini untuk menampilkan data, menampilkan data yang ada di database ke desain nanti nih. Sini menampilkannya. Yang terakhir itu ada view barang. View barang ini untuk mengatur tabelnya. Untuk tabel di sini. Oke. Ini perintah-perintahnya. Well, string. Oke, lanjut ke form transaksi. Untuk desain form transaksi itu berbeda dengan form barang. Form transaksi ini ada tanggal. Kita pertama ada nomor transaksi. Kita buat gini. Nomor transaksi, ID pelanggan, kode barang, dan jumlah transaksi itu menggunakan button kita save, edit, delete, dan cancel, dan juga close. Ada juga transaksi sama kayak pertama tadi, ada pemilteran, ada tanggal. Ini tanggal transaksi, ini hasil tanggalnya nanti ke sini. Ada tombol backnya juga. Oke. Ini saya buat nama variabelnya txt_trs. Ini variabelnya fid_val untuk kode barang, v kd barang, kd barang. Oke, lanjut. Ini txt jumlah. Ini variabelnya ini tidak bisa kita rubah. Date cursor itu dari asalnya. Jadi txt tanggal. Yang ini bottom save, beda dengan yang tadi kita menggunakan n untuk form barang tadi, yang kita btm untuk mengingatkan saja. Ini nama-nama variabelnya yang akan kita masukkan ke suatu coding nanti di source. Oke, ini. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke source.
Source ini adalah sebuah coding tempat di mana kita akan memasukkan sebuah perintah agar bisa mengkoneksi ke database di sini. Ini adalah import-importnya. Kita mengkoneksikannya, ada kayak tadi driver, prepared statement, connection agak sedikit berbeda, di sini agak sedikit banyak. Kita membuatnya. Lanjut. Ini fungsi ini adalah from transaksi public ini untuk mengaktifkan perintah-perintah baru yang di sini kayak koneksi database, kosongkan data. Ini, jadi kita harus memasukkan profit baru ke sini agar bisa terkoneksi. Oke, selanjutnya sama seperti tadi untuk save. Ini adalah perintah save, agak sedikit berbeda karena di sini kita akan memasukkan tanggal. Ini dia, simple date format, SDF simple date format. Jadi agak sedikit berbeda dengan form barang tadi, tidak ada perintah ini. Txt tanggal kan. Untuk di bawahnya sama seperti yang form barang tadi, perintahnya cuma agak sedikit kan. Oke, sama. Nanti apabila dia tersimpan akan membuat dialog tersimpan. Kalau gagal dia akan membuat dialog gagal. Nah, ini apa gagal ya. Selanjutnya itu desain edit, apa aja dia programnya. Sama kayak tadi, di atasnya kita tambahkan ini karena nanti dia akan mengeditnya itu berdasarkan edit juga tanggal. Sama dengan tadi di edit sukses. Oke, kita tidak membuat pesan gagalnya. Ini adalah untuk tabel transaksi intr brs. Ini adalah perintah untuk tabelnya, tabel transaksi yang ada di sini. Oke, kawan-kawan, minta urutannya nanti urutan ya, berurutan. Ini adalah perintah untuk bottom delete. Di sini delete from table transaksi where no transaksi. Ini akan kalau apabila sukses dia untuk kita mendelete akan sukses, apabila dia gagal akan menuliskan sebuah gagal, apa gagalnya itu. Selanjutnya cancel ini sangat singkat gitu perintahnya, cuman menggunakan kosongkan teks gitu aja. Nanti misalnya kita mengetik di sini nggak jadi ya, makanya kita cancel akan mendelete semuanya, jadi nggak jadi kita save. Ini close juga singkat untuk perintahnya dispose gitu aja, jadi nanti dia mengclose untuk semuanya. Ini adalah perintah untuk cari, txt cari yang ada di sini. Dari sini ya, txt cari itu perintahnya. Koneksi database, string kategori, cmb cari, get selected item. Ini tipe data yang ada di sini, mengkonekkan di situ. String kita menggunakan kategori, jika kategori nomor transaksi ini RCF. Yang kedua, opsi kedua itu ID pelanggan. Nah, seperti ini nanti. Jika memilih ini, nomor transaksi keluar. Jika memilih ID pelanggan keluar. Oke, close. Kita balik ke sini. Nah, ini dia perintahnya. Transaksi. Untuk ini kembali yang ada di sini. Nah, kembali. Ini perintahnya. Oke, selanjutnya itu sama kayak seperti di form barang, kita menggunakan provide connectionnya juga, statement, result, string, dan prepared statement. Nanti dia terhubung ke sini, sini ada untuk mengkonekkan sini, ini dia, ini start, kita menggunakan itu start, ini dia, itu.
Selanjutnya database koneksi, sama seperti tadi kita mau koneksi barang juga nih. Caranya masukkan juga, karena drivernya sudah ada kan. Ini perintahnya sama seperti di form barang. Kosongkan ini juga kita masukkan untuk cadangan saja. Kalau misalnya kita mau ngetik di sini seperti tadi, nanti akan mengkosongkan walaupun kita membuat di sini namanya gitu, bukan di variable. Ini provide void fill combo 1 untuk di sini. Untuk combo 1 ya. Combo 1 bukan di situ, untuk di pelanggan nanti. Di pelanggan ini nanti ada namanya ID pelanggan kombonya ya. Ini perintahnya fill combo, untuk fill combo kedua ini di pelanggan, ini untuk barang yang ini untuk ID yang tadi yang kedua. Kita letakkan terbalik sedikit. Ini view barang, tampilkan datanya, view-nya ya. Untuk ini objek headernya, nanti kita di sini tanpa harus mengetik manual, jadi kita otomatis nanti dibuat di sini, nanti ada nomor transaksi, ID, kode barang, jumlah, dan tanggal, tanpa harus kita membuat manual di sini. Jadi kita buat perintah di sini aja. Ini adalah tampil datanya. Untuk menampilkan data dari table, ikut perintahnya. Selanjutnya kita masuk ke form pelanggan. Form pelanggan apa saja di sini ada, kembali seperti yang tadi juga ada. Nah, ini kita pakai label, text field, label, text field, label, text field. Sama seperti tadi, ini kita menggunakan button simpan, cancel, edit, hapus, dan keluar. Sama juga. Kita lihat di sini ada nama ID pelanggan untuk pencarian datanya. Oke, selanjutnya di sini ada nama variabelnya txt ID dan txt nama, dan juga txt alamat. Ini button simpan variabelnya, button cancel, button edit, dan button hapus, dan juga button keluar. Perintahnya sama sih, seperti yang berikut ini. Transaksi, pelanggan, cuma perbedaannya ada nama variabel dan nama database. Bilang ini koneksinya, import. Nah, ini juga untuk provide void ya. Ini saja. Simpan itu menggunakan perintah ini, sama semuanya ya. Nah, ini saya buat kalau tersimpan dia akan memunculkan berhasil, akan tersimpan. Sama juga ini untuk tabel ya, biar berurutan. Untuk di sini dia berurutan nanti namanya di sini. Nanti kalau kita klik ini, nanti dia akan muncul seperti ini nanti. Kalau kita klik salah satu data yang sudah kita simpan, akan muncul di sini nanti berurutannya. Nama kode ini gitu kan, ID, nama, alamat. Nanti kita klik, dia akan mengatur posisi yang seharusnya ID, di situ ID, seharusnya nama, dia nama, alamat, dia nama, alamat. Nanti apabila kita klik di sini. Ya, lanjut. Untuk cancel sama tadi perintahnya, kosongkan teks. Dan untuk edit itu menggunakan perintah ini, sama seperti tadi, cuman kita nggak menggunakan tanggal seperti di transaksi karena dia tidak ada tanggal. Sama saya buat perintah sukses kalau berhasil. Lalu untuk hapus ini perintah berikutnya. Hapus ini ya simple ya, form, table, pelanggan, where ID pelanggan, txt ID menggunakan ID pelanggan yang ada di primary key. Ini adalah
variabelnya dari ID pelanggan. Oke, kalau dia akan menampilkan data. Apabila dia berhasil akan memunculkan kata-kata berhasil, sukses, dan gagal akan memunculkan dialog gagal. Selanjutnya keluar tentu sama. Lalu ini untuk carinya sama seperti yang tabel transaksi, perintahnya membedakan hanya variabel nama. Ini namanya harus sesuai yang ada di sini. Nama dia kalau tidak sesuai tidak akan muncul. Oke, ini dia namanya ID primary key-nya. Oke, ini ada untuk perintah kembali yang di sini. Kembali. Selanjutnya kita masuk ke provide koneksinya lagi. Statement sama seperti yang form transaksi barang. Untuk koneksi database ini tetap kita buat supaya untuk mengkoneksi apa yang kita buat nanti akan muncul di database PHP MyAdmin-nya juga, bisa berubah juga di situ. Kosongan teks, nama pelanggan, view tadi ini kan kita otomatiskan namanya tanpa kita harus menulis di headernya. ID pelanggan, nama, alamat. Oke, ini tampil data. Oke lah, baiklah. Ini sama juga yang seperti tadi untuk menampilkan table ya. Di table nanti data yang kita input gitu. Baiklah, kita lanjut saja, langsung kita buat contoh sampelnya ya. Oke, kita jalankan perintahnya. Pertama, kita klik kanan, tekan run file. Oke, loading. Oke, dia akan masuk login. Yang tadi itu ya, login user kita apa kita buat. Ini sesuai dengan ada di database. Ya, ada di database ya. Ya, ini user yang saya buat tadi. Ini passwordnya. ID-nya 1. Oke. Maksudnya tadi itu passwordnya Mofat Kuroji. Untuk passwordnya Roji 120021. Kita tekan. Ini dia. CV minimarket. Nanti kita klik. Karena di sini kita yang mana saja kita mau menjalankan pertama kali. Oke, kita ke data barang pertama. Berikut adalah data barang ya. Data barang. Ini kan nilai tertinggi 14, 13 ya. Ini dia. Coba kita kembalikan lagi. Kita masuk tuh fungsinya. Kita membuat tabelnya, ada input lagi. Misalnya kita membuat nama mie instan. Mie instan kita membuat satuannya bungkus. Harga pokoknya itu kita buat 2000, sampel saja ya. Terserah mau buat berapa. Perintahan 0 ini dia ada di ini dia. Untuk menampilkan 00 tadi di sini. Karena yang kan kosong ini kita isi, ini 000 ini di sini dia. Otomatis ya. Harga jualnya 3000. Oke, stok yang ada mie instan itu ada 2 misalnya, simpan. Otomatis nanti akan dia ke 15. Angka terbesar. Otomatis di database kita cek. Oke, akan terkoneksi. Ini kita buat tadi. Mie instan bungkus 2000, stok 3. Dan di sini juga akan nampil. Oke.
Ini dia. Dan ini data yang sudah saya buat kemarin. Setelah itu, kalau kita cancel, akan hapus semuanya. Tetapi tetap akan muncul di sini data yang terbesar. Setelah ini 14, 15. Apa fungsi yang tadi, yang klik tadi, key tadi, itu gini fungsinya. Kita enter, dia akan menunjukkan nama barang dan satuannya apa. Nah, kita enter akan muncul ini. Itu fungsi yang ada di sini tadi. Ini dia key. Cek kode untuk tombol enter. Ini dia. Oke, teks kode false tampil. Itu perintahnya. Oke, kita cancel, udah perintah cancel udah berhasil. Coba kita edit. Misalnya kita edit 2500. Kita pilih edit. Nah, kan munculkan ini, dan perintah ini juga akan langsung ke 15 lagi karena belum di input kan. Oke, kita coba ke sini. Refresh ya. Oke, berhasil kan? Ini dia berhasil. 2500. Itu yang lainnya juga. Kita lihat. Di sini akan juga tampil 2500. Oke, kita akan menjalankan perintah hapus. Contohnya yang saya yang install lah, barbar aja lah, data barbar. Nah, kita hapus. Oke, sukses. Kita akan ke sini. Hilang tadi yang barbar. Kita tercrossing di sini ya, fungsinya. Di sini akan hilang juga. Hilang. Kalau ini untuk keluar, jangan kita nggak keluar lagi, karena kalau keluar dia close langsung. Close kayak gini langsung. Itu keluar. Jadi kita jalankan lagi. Oke. Kembali ini seperti tadi juga. Oke, langsung ke data pelanggan. Data pelanggan seperti ini. ID, sana kita buat ID 112 dan namanya kita buat Freddy Kurniadi. Alamat Jalan Nangka. Simpan. Akan muncul tersimpan, akan muncul di sini. Kita tengok di database pelanggan. Kan terkunci di sini namanya. Angka yang kita buat tadi simpan. Oke, kita buat satu lagi coba. Rido Kurniawan. Salah. ID-nya 113. Namanya Rido Kurniawan. Sore 2. Oke, simpan. Ini akan muncul. Ini tadi yang data kita tadi. Oke, ke sini. Nah, akan menambah dia di sini, terkoneksi di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana cara kerja cancel. Pertama misalnya kita buat sembarangan 114. Misalnya namanya cok, namanya cempedak. Kalau kita nggak menjadi atau cancel gitu kan, salah penamaannya. Oh iya, salah. Kita buat cancel, dia akan terhapus dia. Seperti itu. Oke, bagaimana cara untuk kerjanya edit ya? Cara kerja edit, kita klik salah satu. Misalnya di sini sore
1. Edit. Kan berubah. Di sini. Penamaannya akan berubah. Sama seperti ini. Redi Kurniadi Situmorang. Edit. Oke, ini dia akan berubah. Oke. Selanjutnya bagaimana kita cara kerja hapus. Coba kita buat satu input data lagi 114, namanya Ucok, alamat Cempedak, simpan. Oke, cara kerja hapus ini caranya. Tinggal kita close saja, hapus saja, klik hapus, terhapus. Juga terhapus di sini nanti perintahnya. Ini fungsinya, pilih nama, misalnya Roji. Di sini akan filternya mencari Roji. Kalau kita edit pelanggan, itu misalnya 113. Dia 113, 11, 4, nggak ada 14, 12. Itu dia. Untuk TP filter. Untuk keluar ya sama tadi, langsung keluar ya. Keluar. Mana lagi? Oh ya, untuk di barang tadi saya lupa untuk fungsi dari ini. Kode kita bikin aja kode di sini sama kayak tadi kan. So 1 keluarnya nanti. 1 berapa? Sorry, 1. Itu dia. Nih 2, 3, 4. Oke, itu kodenya. Untuk nama barang misalnya Rexona. Rexona akan muncul ya langsung. Itu dia. Kembali. Nih, pilih nama pelanggan. Oke. Selanjutnya di form transaksi. Berikut ada form transaksinya. Ini ya. Sebelumnya coba kita hapus dulu yang ada di sini. Delete. Oke, nomor transaksi contoh 12. Ini data yang terkoneksi yang ada di sini tadi. Jadi dia bersangkutan ya. 1, 12, 13. Dan kode barang itu mengambil di database barang. Ada di sini yang kita input tadi di barang. Dia akan muncul di form transaksi. Oke, transaksi. Kita buat input datanya. Misalnya 12. ID-nya 13. Ini dia 113. Kode barangnya B001. Jumlahnya 12, tanggalnya ya, tanggal Maret, bulan Maret, tanggal 3 2020. Oke, kita save. Kita menghasilkan perintah save, tersimpan. Oke, kita save. Kita buat lagi datanya 13. 1, 2, 14. Terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Save. Di sini akan juga berubah ya. Ini dia. Yang kita input ke NetBeans tadi masuk ke database localhost. Selanjutnya kita buat input datanya ada 3 saja ya. 13. 13. Save. Muncul di sini. Muncul lagi. Oke, begitu cara kerjanya untuk save dan edit. Kita klik saja. Edit. Kita edit misalnya ini kita edit 14, 114. Ini bisa juga kita edit. Ini kita edit juga. Oke. Edit di sukses. Oke. Tambah ini dia kita edit tadi 13.
14. Berikutnya ini kita edit. Oke. Edit 112. Ini kita buat 50. Oke, edit. Kalau kita mau edit tanggal bisa juga. Edit aja 16 misalnya. Edit. Muncul 16. Selanjutnya cara kerja untuk delete. Kalau delete simple sama kayak tadi, yang di form barang sama form pelanggan. Tinggal kita klik salah satu di sini, udah kita delete, akan terhapus, akan hilang, Dan kalau cancel sama seperti tadi, misalnya kayak gini, cancel akan hilang dia. Oke, cara kerjanya filter ini sama kayak tadi, bedanya cuma penamaan nomor transaksi ID pelanggan, itu ya bedanya. Ini 12 akan merujuk ke nomor transaksi, nomor ID pelanggan 113. Nah ini dia, itu cara kerjanya. Terus itu dia. Oke, kita ke menu awal. Dan kita bagaimana cara kerjanya lockout. Ada kesini lagi. Oke, itu saja video yang saya buat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.